proses demokrasi untuk mewakili kepentingan rakyat. Betul. Tapi ironi, ketika mereka sudah terpilih, malah uji Lembang itu bersejarah bahwa apa yang terjadi itu betul, itu dulu. Oke. Ya, toh ada penyalahgunaan wewenang di situ. Kemudian ketua partainya ini, Prabowo harus pecat ini, nggak benar ini kader ini, merusak Pak Prabowo ini. Selamat sore di Lentera Viral bersama saya Lebre Oktora. Di saat anggota DPR RI sedang disorot seluruh masyarakat Indonesia atas kenaikan uang tunjangan DPR RI, malah di Sumsel ada anggota DPR RI yang menyelewengkan jabatannya dengan dalih membantu rakyat, malah rumahnya minta dikawal oleh polisi Pamung Praja. Sebelah saya sudah ada Bapak Kandidat Dokter Bapak Ade Indra Caniago, Direktur Eksekutif PSKP. Selamat sore Pak. Yep. Ini Bapak Ade Indra, kita kenal sebagai Direktur Eksekutif PSKP. Ya. Ini Pak, fenomena apa yang sedang terjadi atas ada anggota DPR RI yang menyelewengkan jabatannya dengan dalih membantu rakyat, tetapi rumahnya minta dikawal oleh Satpol PP? Ya, kalau saya bilang ini fenomena gangguan jiwa. Kenapa begitu itu Pak? Ya, jadi harus dicatat dulu. Jadi biar masyarakat nggak salah paham. Gangguan jiwa ini bukan gila. Terus? Kalau gila dalam terminologi medis itu schizopren. Oh. Jadi sederhana saya mau bilang gini, kalau misalnya ada orang di depan kita butuh bantuan, Ya. ya kita mampu tapi kita tidak mau memberikan bantuan. Artinya jiwa kita sedang terganggu. Nah makanya saya bilang tadi itu sakit jiwa gitu loh. Ya kan? Betul. Nah mereka ini kan semua wakil rakyat. Ya. Orang yang ditunjuk, dipilih melalui sebuah proses kontestasi, ya, sebuah proses demokrasi untuk mewakili kepentingan rakyat. Betul. Tapi ironi, ketika mereka sudah terpilih, malah uji Lembang itu bersejarah. Sejar, betul. Ironi, sakit jiwa dah nih. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Lupa dia ngurusi rakyat, bukan minta diurus rakyat. Betul. Ngurus negara kok pecah, ngurus perusahaan dewe, sekendak-kendak dia. Iya. Semau dia, ini tak benar yang ini nih. Padahal Jangan mentang-mentang dia berkuasa, ya. Kemudian saya enak udele gitu loh, Oke. sak karpe ya, semaunya aja gitu loh mengelola kekuasaan itu. Oke. Nah ini harus jadi catatan buat kita semua, buat masyarakat siapapun. Ini loh kalau kita milih orang tanpa latar belakang yang jelas gini nih. Ya. Oke. Mereka punya pengalaman, pengalaman sebagai wakil rakyat. Pertanyaannya, pernah nggak kita menyaksikan mereka semua berjuang untuk kepentingan rakyat? Iya. Jadi ini gitu, mereka terpilih lagi. Dan ya wajar kalau kinerjanya seperti ini gitu loh, nggak aneh buat saya. Saya sudah prediksi kok. Padahal yang kita tahu kan Pak, mereka kan udah begitu banyak dapat tunjangan. Makanya sakit tadi. Kalau orang sakit itu kan nggak pernah puas dia. Nah, ya. Kalau orang normal dia sadar. Oh saya ini pamong praja, pelayan masyarakat. Kalau pelayan itu apa? Ya melayani. Oh. Jangan dibolak-balik, pamong praja kok minta dilayani. Jadi nggak salah kan kalau dibilang sakit jiwa? Betul. Itu. Nah sakit jiwa ini, yang model ini, Ya. obatnya bukan ke rumah sakit jiwa. Mana itu Pak? Obatnya ke Kejati, ke Polda. Yang begini ini harus diobati nih. Jadi Kejati, ya, kepolisian, APH, ya, harus masuk ke wilayah ini gitu loh. Ini nggak benar. Jangan dibiarin yang begini semena-mena gitu loh. Ini kalau ini dibiarkan yang lain contoh, dia aja bisa kok, dia aja aman kok, dia selamat kok. Benar. Itu jadi Pak,
ini jalan ke depannya kayak gimana ini untuk pesan untuk seluruh anggota DPR RI khususnya di Sumsel ini? Ya, kalau mau kasih pelajaran ini di penjara dulu gitu loh. Ini kan abuse of power nih. Oke. Iya dong? Heeh. Dengan kekuasaannya dia menguntungkan orang lain. Akhirnya apa? Yang disebut tadi anggota DPR RI kan nggak perlu keluar uang nih untuk bayar keamanan, untuk bayar satpam. Berapa negara dirugikan? Artinya apa? Ini korupsi. Oke. Nah, berapa dugaan korupsi kerugian negara? Ya itu tugasnya PH tadi gitu loh. Padahal kan kita tahu Pak, beliau ini kan ketua Gerindra Sumsel. Ya inilah kadang orang nih kan merasa ketua terus semaunya aja kan gitu, itu nggak benar. Jadi saya pikir gini lah ya, buat siapapun yang menonton ini ya, termasuk APH ya harus menyelesaikan ini gitu loh, harus responsif. Kalau melihat mereka semua bekerja itu, ini harus dipanggil dalam waktu dekat. Jadi siapa oknum pejabat tadi di wali kota di pemerintah kota Palembang, Ya. kemudian kepala dinasnya Kasat Pol PP harus dipanggil. Ya. Kan udah ada suaranya tuh udah ngomong, dia nggak tahu karena itu bukan di era dia. Iya. Artinya apa? Bahwa apa yang terjadi itu betul, itu dulu. Oke. Ya, toh ada penyalahgunaan wewenang di situ. Kemudian ketua partainya ini Prabowo harus pecat ini, nggak benar ini kader ini, merusak Pak Prabowo ini. Betul itu Pak. Rusak susu sebelahnya gara-gara tinggal orang yang begini gitu loh. Iya, karena di sini kan kita tahu dia itu membawa perahu partai. Yalah, dia diantarkan partai bisa ke sana. Berarti kalau ketuanya saja sudah seperti ini, Nah, bayangkanlah yang lain. kayak gimana kader-kadernya ini? Nah, itu dia. Padahal Padahal Pak Prabowo kan begitu tegasnya, begitu lugasnya. Saya tidak pandang bulu, even tuh meskipun itu adalah kader kita. Oke. Nah, kita tagih nih. Ya, Ya, betul. Pak Kejati yang nonton, Pak Kapolda, ya, ini harus dipanggil secepatnya nih, nggak boleh lama-lama. 20 minggu depan udah dipanggil nih orang untuk bertanggungjawabkan abuse of power ini, penyalahgunaan kekuasaan ini gitu loh. Tetapi itu secara undang-undang memang itu kesalahan besar itu Pak. Lah, masa harus dijelaskan lagi gitu loh. Mereka kan orang-orang yang harusnya paham gitu loh. Harusnya paham bahwa apa kerjaan mereka. Mereka kan semua sudah difasilitasi, masa kurang aja sih? Ya, karena kan Kan kurang ajar nama ini. karena kan tunjangannya kan sudah banyak banget itu Pak. Iya, makanya. Apalagi gitu loh, masa dengan uang sekian banyak nggak mampu bayar apa satpam-satpam swasta. Berarti ya kita lihat kalau kayak gini ini dari pandangan saya kan Pak, berarti untuk ngeluarin uang pribadi saja dia pelit, apalagi untuk membantu rakyat. Oh, kita sebenarnya rakyat nggak minta dibantu, jangan salah. Rakyat cuma minta perjuangkan kepentingan masyarakat, cuma itu kok. Nggak minta uang kok sama mereka. Mereka harus mikirkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Mereka tahu apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan carikan solusi atas masalah itu. Oke. Apakah ini suatu bentuk korupsi ini, Pak? Lah, jelas lah. Dia ya melakukan penyalahgunaan kekuasaan menguntungkan orang lain. Kan dia nggak keluar uang untuk bayar satpam tuh berapa bulan tuh. Iya, betul, Pak. Negara dirugikan loh. Pol PP Kota Palembang itu bertugas mengawal Perda. Ya, betul. Ya. Yang kaitannya dengan urusan Pemkot, nggak ada tugasnya itu ngamankan anggota DPR RI. Saya punya banyak teman anggota DPR RI, nggak pernah ada saya lihat rumahnya dijaga oleh Pol PP, bahkan mantan wakil wali kota loh. Saya nggak pernah lihat rumahnya dijaga oleh Pol PP berhari-hari. Jadi kalau kita lihat Pak, apakah untuk selanjutnya nanti anggota DPR RI ini masih tetap mau kita percaya atau tidak untuk 5 tahun ke depan nanti? Ya, untuk pembuktian itu kalau hari ini kan jelas sulit kita untuk percaya gitu loh. Mereka aja nggak paham kekuasaan mereka itu untuk apa dan mau diapain kan gitu. Apakah ini banyak terjadi juga nantinya di kabupaten kota yang lain seperti ini, Pak? Kalau ditanya sama saya yakin. Tinggal persoalannya APH kita serius nggak? Oke.
Serius nggak mereka kerja? Biasalah orang ini kan kalau nggak pernah berkuasa terus berkuasa gagap dia kan, semua mau disentakkan, mau jual Palembang dari Persija. Nah, dimakan galau. Nah, ditegaknya galau. Iya. Oke. Berarti salah satunya Pol PP ini menyalahgunakan Oh iya jabatannya, dong. Pak. Sekarang gini loh. Hmm. Pol PP yang jaga rumah ketua, salah seorang ketua partai itu, mungkin nggak tanpa perintah mereka datang ke sana? Itu pertanyaan Betul. pertama. Berarti mereka ini diperintah juga oleh salah satu oknum kepala dinas seperti itu, Pak. Logikanya kan gitu. Pol PP ini kan nggak mungkin berani datang ke rumah Cici, ngawal, ya kan? Rumah ketua partai itu ngawal. Kemudian apa? Tanpa izin, tanpa surat tugas. Betul. Dan ini kan sudah diakui. Ya, PLT Kasat Pol PP ini sudah ngomong kok, itu di era sebelum saya katanya. Artinya kan betul barang ini ada. Nah, udah jelas gitu loh, tinggal tangkap aja, kasih rompi orange kayak gitu, ngapain lagi repot-repot gitu loh. Ini memang benar bentuk korupsi ini, Pak. Nah iya loh, Iya. apa urusannya gitu? Sejak kapan Pol PP jaga rumah ketua partai? Belum pernah itu, Pak. Nah, Kayaknya ini baru ini yang terjadi. Mungkin ini yang baru terungkap. ya, Ya. makanya itulah gunanya mereka digaji supaya mereka kerja. Oke. Kan gitu logikanya. Kok pemerintah itu nurut aja, Pak? Ya kalau ditanya nurut kan motifnya kita nggak tahu. Ya kan? Apakah kepala dinasnya itu takut sama anggota DPR RI ini? Saya tidak yakin kalau kebijakan itu dieksekusi oleh kepala dinas atau Kasat Pol PP dalam hal ini. Kenapa? Kasat Pol PP kan punya pimpinan. Iya. Ada wali kota, ada wakil wali kota. Nah, dari berita yang saya baca ini kan relate dengan wakil wali kota ini kan dari Partai Gerindra, dari partai penguasa. Ya, betul. Nah, yang dapat fasilitas ini kan ketua Partai Gerindra. Betul. Coba tanya sama wakil wali kota itu, kenapa nggak semua anggota DPR RI rumahnya dikawal pakai Pol PP? Tanya gitu kan gitu. Betul. Ada apa kok cuma yang dikasih Gerindra aja gitu loh. Oh, berarti kepala dinas itu tidak semena-mena melakukan tugas ini kalau Saya tidak ada tidak yakin. perintah. Saya tidak yakin. Apalagi kita tahu mereka patronnya pasti kepala daerah. Apakah ini berdampak sama Pak Prabowo juga ini, Pak? Ya Selaku jelas ketua umum. lah, ini kan merusak citra Pak Presiden. Presiden udah jelas kok statementnya di berbagai pidato, di berbagai kesempatan. Lah kok ini kadernya mbalelo gitu loh. Jadi mungkin ini belum sampai ke Pak Presiden, makanya kita minta teman-teman media untuk memblow up ini besar-besar supaya Pak Presiden dengar sampai ya kan, dan ini langsung dipecat gitu loh, kan bikin malu Pak Prabowo ini. Berarti ini pemerintah terlibat juga nih, Pak? Nah pastilah, orang kekuasaan ada di tangan pemerintah kok. Nah cuma kan ini oknum gitu loh, siapa nih di pemerintah kota ini? Iya. Ya? Kan ada ada wali kota, ada wakil wali kota. Siapa nih yang punya kebijakan? Betul. Cuma kan kalau baca teman-teman ini kan adik-adik yang demo kemarin itu kan sudah mengarah kepada wakil wali kota. Jadi kalau untuk pemerintah kota itu untuk menangani masalah ini kayak gimana itu solusinya, Pak? Ya, solusinya hari ini sudah dicabut, itu udah betul. Tapi tidak menghilangkan kerugian negara di situ. Makanya kita minta APH, ya, jaksa polisi untuk turun, panggil itu orang semua itu. Jangan mereka tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja gitu loh. Sementara rakyat dirugikan, negara dirugikan gitu loh. Berarti ini seluruh instansi seperti kepolisian dan kejaksaan itu harus bertindak tegas untuk Oh iya, jelas masalah ini. itu saya bilang dari awal.
harus ada contoh barang gitu loh. Harus ada yang pakai rompi oranye untuk kasus Pol PP ini. Berarti ini KPK juga harus turun ini, Pak. Ya kalau selesai Kejati sama apa polisi nggak perlulah KPK. Oh. Kecuali mereka nggak mampu ya KPK harus turun tangan. Ini bukan soal nilainya ratusan juta rupiah, ini soal kesemena-menaan kok. Berarti kalau ini sampai tidak tuntas, berarti anggota DPR RI yang lain juga bisa. Wah, sangat bisa kok. Ini jadi jurispruden kan? Oh, itu aja aman kok katanya. Ngapain kita pusing-pusing? Ya. Nah, statement ini harus dibantah oleh Kejati, ya, oleh kepolisian, oleh APH. Jadi ini harus bertindak secepatnya ini, Pak. Oh iyalah, kan negara dirugikan beberapa bulan ini. Artinya, Pak, sebelum kejadian rumah yang dijarah atau dibakar, berarti ini sudah terjadi sebelum masalah penjarahan rumah di pusat. Oh iya, saya kebetulan pulang ke sekitar sana gitu loh. Setiap hari lewat, aduh saya sekarang suka ketawa gitu loh. Suka ketawa, marah, sedih gitu loh. Kayak permen nano-nano. Iya. Iya, mau marah gimana gitu loh. Ya nunggu adik-adik, rupanya ada yang demo. Artinya kan benar ini, ada yang masih cerdas, yang masih waras gitu loh. Betul, masih ada yang punya ideologi. Iya, yang masih punya nurani, yang masih melihat bahwa wah ini sewenang-wenang ini. Ini abuse of power, ini penyalahgunaan kekuasaan. Ini korupsi. Makanya saya support gitu loh. Nggak benar ini. Akhirnya kan kalau ini dilakukan oleh wali kota kan yang rusak wali kotanya. Padahal wali kota tidak tahu menahu misal seperti itu. Oke. Berarti untuk masyarakat ataupun rakyat untuk kedepannya kalau memilih anggota dewan itu harus cerdas ini, Pak. Oh iya harus. Saya kan selalu sampaikan itu. Jangan karena uang, karena amplop kita milih orang. Inilah akibatnya. Kenapa? Yang bentuk kedua balik ke duitnya. Tuh. Ya jangan kalau kita ngambil duitnya kita pilih dia jadi kemudian dia tidak bekerja untuk kita marah. Itu juga tidak fair. Harusnya para pedagang politik ini kita hukum. Oke. Ya, saya nggak sepakat tolak uangnya, ambil uangnya. Jangan pilih orangnya. Supaya apa? Kapok uangnya, nah, baca lagi. Kalau kemarin mereka pikir itu modal 2, 3, 5, 10 M jadi anggota DPR RI, sekarang habis duit 10 miliar jadi dewan. Itu yang mau kita dengar dari masyarakat. Betul, gitu loh. Nah, kalau ini terjadi, ya, yang lain tuh tidak berani lagi spekulasi. Yang kita butuhkan hari ini adalah politisi, bukan pedagang. Nah, Republik ini surplus pedagang politik. Iya. Itu loh. Coba lihat berapa banyak mereka ya yang bicara, yang membahas, yang teriak di ruang publik tentang persoalan atau isu-isu publik. Coba. Kaitan dengan jembatan rubuh aja deh kita tuh. Coba, ada nggak anggota DPR RI yang ngomong soal jembatan itu? Tidak ada, Pak. Ya? Saya nggak dengar, nggak tahu ya kalau ada. Tapi saya nggak lihat itu gitu. Ya artinya ada apa dengan wakil rakyat kita kan gitu. Masa wakil rakyat nggak sensitif kepentingan rakyat kan gitu. Betul, karena itu jembatan itu kan sangat penting untuk seluruh masyarakat. Oh iya dong, transportasi. Kan aktivitas masyarakat terganggu. Berapa kerugiannya kalau itu diuangkan? Berarti untuk kedepannya rakyat sudah harus pintar ini, Pak, milih anggota dewan. Bukan sudah harus, memang harus pintar. Ya. Karena kalau dengar dari omongan Bapak tadi, jangankan untuk memilih rakyat, rumahnya saja dia tahan minta tolong sama Pol PP. Padahal kan begitu banyak tunjangan yang mereka terima menjadi anggota DPR RI itu, masa untuk sewa satpam, security itu pun tidak bisa. Nah inilah fenomena hari ini gitu. Jadi masyarakat harus tahu, ini harus diekspos besar-besar oleh teman-teman media supaya masyarakat tahu, ini loh kelakuan uang yang kamu pilih kemarin. Betul. Ini loh uang yang kamu pilih karena amplop kemarin. Betul. Jadi sangat disayangkan, Pak. Kalau aku lihat berarti gara-gara anggota dewan
yang satu ini terdampak ke seluruh partai. Ya, persoalannya kan hampir semua begitu, sama aja gitu. Berarti ini sebagai mungkin contoh nih kasus ini yang baru sekarang Ya ini, Pak. contoh kalau itu diusut, kalau nggak diusut kan nggak jadi contoh, malah jadi motivasi buat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi motivasi ini, Pak. Iya, untuk melakukan hal yang sama. Oh, dia aja aman kok. Iya. Masa kita kena kan gitu. Berarti kita ini harus minta tolong ini ke seluruh instansi. Oh, bukan minta tolong, kasih tahu kalian digaji untuk melakukan itu. Gitu. Jangan salah jangan bolak-balik. Jaksa polisi itu kan sama ASN, sama dengan pejabat, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif kan biaya hidup mereka itu ditanggung oleh negara. Nah, untuk melakukan ini kerja-kerja ini gitu loh. Ya, kalau dia legislatif ya mengerjakan kerja-kerja legislatif, melakukan fungsi kontrol, ya, membuat regulasi, ya, kemudian mengalokasikan anggaran sesuai dengan program-program pemerintah, ya, bersama-sama tentunya. Nah, di yudikatif itu gitu loh, bahwa yang bekerja ini manusia. Artinya apa? Saya mau bilang ada potensi, ya, kecurangan namanya manusia. Manusia ini kan kadang nak lemak tulah, nak lama dewe. Pasti itu, Pak. Kaget dulu orang lain. Kan itu. Nah, tugas mereka mengantisipasi itu, sekaligus memberikan efek jerah. Jangan hal yang sama terus berulang. Nah, tugas teman-teman media juga gitu, kasih tahu. Nah, ini jaksanya tidak pegawai. Ini polisi tidak pegawai, bisa seperti itu. Ya. Kalau di pegawai, nah ini loh terbuktinya apa yang didemo oleh adik-adik. Yang ngomong terbukti itu apa? Jaksa, polisi, kan gitu. Dari masyarakat cerdas. Oh, berarti wong-wong ini tidak benar. Kan nah itu. Dan wong tidak benar ini haram untuk dipilih, kan gitu. Tuh, itu sangat haram untuk dipilih lagi nih, Pak. Ya, tapi faktanya kan enggak selama ini terus berulang. Ya, kita melakukan kesalahan yang sama secara berulang, terus menerus gitu loh, dari pemilu ke pemilu. Buktinya apa? Lihatlah kualitasnya, nggak ada bedanya. Katanya wakil rakyat, ya, tugasnya bukan malah ngurusi rakyat, malah minta diurusi rakyat. Betul. Dia anggota DPR RI, ya. Semua biaya hidupnya udah dijamin oleh APBN. Jangan ganggu APBD. APBD untuk DPRD kota. Berarti untuk masalah ini itu pihak seperti kepolisian dan kejaksaan harus bertindak secepatnya untuk proaktif ya, Pak. Yap. Untuk mengurus sampai tuntas untuk masalah sampai pakai rompi oranye. Kalau udah jelas kok ada pengakuan di situ. Oke, Pak. Siapa yang nyuruh? Ya itu cari siapa yang nyuruh. Kan Satpol PP ngomong itu bukan di zaman saya. Iya, siapa panggil. Selesai kan persoalan. Nah, tugas teman-teman media kasih tahu. Nah, ini loh uangnya yang nyuruh dan uang ini diperintahkan oleh si A misalkan gitu. Supaya kita tidak menduga-duga, supaya kita tidak bersuzon. Sekarang ngelihatnya gini lah, simple aja gitu loh. Kalau mereka kerja, ada nggak mereka ngomong di ruang sidang pada saat sidang dan atau di luar persidangan merespon soal persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan kepentingan masyarakat, ada nggak? Jadi ngukur dia pegawai atau tidak kan itu. Misal nih, ada penggusuran oleh Pol PP, pedagang kaki lima misalkan. Nah, ada nggak anggota dewan yang katanya wakil rakyat yang harusnya empati terhadap persoalan itu? Mereka ngomong, ya, kemudian mencarikan solusi terbaik untuk masyarakatnya, ada nggak? Betul. Karena alat ukur kita simpel. Itu aja buat saya gitu. Oke, Bapak Indra. Kita untuk yang terakhir, kira-kira ini solusinya apa ini, Pak? Kalau saya nggak ada solusi selain rompi orange. Makanya kita tunggu, kita tagih gitu loh. APH, ya, baik Kejati maupun polisi, siapa yang duluan seralah. Ini jelas kok kasat mata. Abuse of power loh. Penyalahgunaan wewenang, ngurus negara kayak ngurus perusahaan pribadi. Betul. Mau dia aja. Iya. Ya.
Ini Nah, yang lebih sedih lagi anggota DPR nggak ada nih anggota DPRD Kota Palembang yang mempermasalahkan ini seolah ini sah-sah saja, boleh-boleh saja kan gitu aneh. Nah, supaya ini tidak aneh lagi ke depan, ya kita tagih APH gitu loh. Tagih jaksa, kita tunggu minggu depan ada nggak yang dipanggil. oke. Ya kan? Kalau nggak, ya kita dorong terus, kita viralkan lagi gitu. Artinya mereka juga sama, nggak kerja juga. Sama saja Ya berarti. sama aja kan gitu. Oke, terima kasih Bapak Adi Indra Caniago atas Sama-sama. waktunya sore ini. Semoga adanya berita ini atau wacana ini membuat seluruh anggota DPR RI mengerti atas undang-undang dan kewenangan yang mereka terima. Oke, bersama saya Febri Oktora. Sampai jumpa.